Kalau kita yakin Allah yang menguji kita, Allah yang menguji kita itu adalah Allah yang maha baik, yang selama ini senantiasa berbuat baik kepada kita, tidak pernah zolim setitik pun jua, dan Allah memberikan ujian pasti untuk kebaikan. Lalu di mana tidak sabarnya, kan? Dunia sekarang sedang geger dengan takdir adanya peperangan rakyat Palestina dengan penjajah Israel. Kalau nyebut Israel, sebut saja penjajah, jangan ragu ya. Dan dunia bisa melihat kualitas keimanan rakyat Palestina, benar. Ujian lengkap. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, anfus, jiwa, wassamarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang sabar. Itu cobaannya lengkap. Banyak orang-orang yang sekarang tergerak hatinya, baik yang ateis, agnostik, yang agama lain, melihat bagaimana mungkin orang bisa setangguh ini dan hampir merata, kecil, remaja, besar, bahkan tua. Sendiri menyimak perang Palestina ini, pikirannya adalah apa nih yang Allah inginkan dengan kejadian ini? Perubahan apa pada diri kita? Apakah kita terkagum dengan bangunan tinggi yang megah, yang ada hancur? Benar? Apakah kita kagum dengan Palestina itu dengan keindahan alamnya, malah hancur bangunannya, kekayaannya, perusahaan, kecanggihan? Tidak, justru yang mengagumkan itu keimanannya. Ini yang paling penting. Kalau kita ingin peduli kepada rakyat Palestina, kita harus memiliki keyakinan, iman yang kuat. Tidak sedikit non-Islam yang sekarang syahadat karena tercerahkan tentang arti keimanan. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita? Jadi sekali lagi, aset termahal dalam hidup kita ini adalah keyakinan. Mana yang penting, iman, amal soleh? Dua-duanya, iman dan amal soleh, karena ini satu paket. Tapi banyak orang yang beramal, kalau kurang iman bisa jadi ujub dengan amal. Tidak termasuk amal soleh sih sebetulnya. Ada yang dengan sedekah jadi ujub, ada yang dengan sholat jadi ujub, ada umroh haji jadi ujub, hafal Quran jadi ujub, jihad fisabilillah juga ada yang tidak ke surga. Kenapa? Imannya lemah. Iman itu pasti mempengaruhi niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi orang ikhlas tidak ikhlas itu tergantung keyakinan kepada Allah. Kalau keyakinannya kuat, ikhlas itu dekat. Syukur tidak syukur tergantung keyakinan. Kalau hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu milik Allah, Allah yang membagikan, dan Allah janji akan menambah bagi yang syukur, sudah tidak ribet hidup ini. Mau ditambah nikmat tinggal syukur saja.
La in syakartum la azidannakum. Sederhana, syukur ditambah. Karena yakin yang memiliki nikmat adalah Allah sepenuhnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yakin nikmat itu sepenuhnya milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, dan Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati. Kalau kita syukur, Allah menambah. Ini selesai bagi kita. Kenapa ribet? Tinggal kita bisa syukur tidak? Tidak usah risau dengan nikmat yang belum ada. Sama sekali tidak usah risau. Yang kita risaukan bukan ada tidak ada nikmat, syukur atau tidak syukur. Tapi kalau belum yakin Allah yang membagikan rezeki, udah stres. Kalau kita yakin Allah yang menguji kita, Allah yang menguji kita itu adalah Allah yang maha baik, yang selama ini senantiasa berbuat baik kepada kita, tidak pernah zolim setitik pun jua. Dan Allah memberikan ujian pasti untuk kebaikan. Lalu di mana tidak sabarnya, kan? Allah yang tahu tentang kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah menguji kita untuk kebaikan kita. Jadi apa yang membuat kita tidak sabar, kan? Jadi sabar itu tergantung keyakinan. Yakinnya apa? Yakin kita ciptaan Allah, yakin kita milik Allah, yakin ujian ini dirancang oleh Allah yang maha baik, yakin ujian ini adalah sudah sesuai dengan dosis kita, yakin bahwa ujian ini untuk kebaikan kita. Terus tidak sabarnya di mana? Tidak sabar itu karena kurang yakin kepada Allah. Ridho. Sekarang kalau kita yakin kita ini milik Allah, sesuka Allah, Allah berbuat apapun kepada kita, tidak mungkin kita komplain. Terima. Apalagi Allah sudah janji begini, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Sudah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Innalillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, Allah yang memberi makan, memberi minum, mendetakkan jantung. Setiap waktu kita ini diberi nikmat yang tidak pernah berhenti sekejap pun. Pasti baik perbuatan Allah. Tawakal. Tawakal itu hanya bagi yang yakin. Segala-gala yang ada, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada adalah ciptaan Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi semua yang ada di jagat ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada satupun yang lepas dari pengurusan Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa bergerak illa biiznillah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada perubahan apapun tanpa izin Allah. Tidak datang nikmat kepada kita tanpa izin Allah. Tidak bisa menimpa kepada kita musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Nah,
Jadi kita berlindung ke Allah saja. Apapun yang kita cemaskan, apapun yang kita takuti, apapun yang kita khawatirkan, pasti ada dalam pengetahuan Allah, pasti ada dalam genggaman Allah, dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Itu tawakal nanti ke sana. Halo, mikir apa? Saya sedang membayangkan seperti apa keyakinan saudara-saudara kita di Palestina, sehingga tidak ada komplain sedikit pun terhadap apa yang menimpa, walaupun sekeluarganya terbunuh, rumah hancur, tidak ada makan, tidak ada minum, lapar sepanjang hari, tapi yakin Allah tahu segalanya. Melihat beberapa tayangan di media sosial tentang orang-orang yang non-Islam yang membaca Al-Quran terjemahnya, dan kata-katanya itu luar biasa tentang Allah. Allah tahu semuanya. Ada lagi yang terbaru, saya suka sekali karena setiap hari saya 5 kali sehari bisa sholat. Saya senang sekali 5 kali sehari saya bisa ada spesial dengan Tuhan saya. Coba kita sholat berat malah. Itu yang baru masuk Islam sangat senang bisa bersujud kepada Tuhan saya. Kenapa mereka meningkat keyakinannya? Karena membaca Al-Quran. Kita tadi melihat sedikit saja betapa kalau yakin ke Allah, semua akhlak-akhlak terbaik akan lebih mudah dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent, penting, di atas penting lah ya, apa yang harus kita kerahkan, segala daya upaya kita adalah meningkatkan keyakinan kepada Allah. Dari sanalah amal-amal kecil bisa nilainya besar di sisi Allah karena ikhlas. Dari yakin inilah rezeki atau nikmat dari Allah ditambah terus karena syukur. Dari yakin inilah wabasyiris sabirin innallaha ma'as sabirin, kita akan menjadi orang yang mendapat pahala bi ghairi hisab karena sabar. Dengan yakin inilah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dicukupi semua keperluan kita, lahir batin kita. Gak usah takut. Semua yang kita inginkan, yang kita cemaskan, kita inginkan sepenuhnya milik Allah, dalam genggaman Allah. Tidak ada setitik pun di alam semesta ini yang bukan milik Allah. Tidak ada setitik pun di alam semesta ini yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perang Israel dengan Palestina bagi ahlul yakin, orang Palestina ciptaan siapa? Jawab. Yang menghidupkan orang Palestina siapa? Yang memberi rizki. Yang menciptakan orang Israel siapa? Allah juga. Yang menghidupkannya, yang memberi rizki setiap saat, Allah juga. Yang memberikan rasa pahit dan manis, harum dan bau setiap saat, tidak ada yang lepas. Mereka mau bersembunyi dimanapun, mau mengadakan perencanaan, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.